Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang memelihara kehidupan kita, yang memimpin hidup kita sepanjang hari ini. Mari Bapak Ibu siapkan hatinya, kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita katakan seperti rusa rindu sungai Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kepadamu rohku berserah, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Amin. Mari kita buka kitab kita, Yohanes 4 ayat 1 sampai ayat 14. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia akan memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tema renungan hari ini, air hidup. Bapak Ibu, ayat 1 sampai ayat ke-14 ini adalah percakapan antara Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Perempuan Samaria ini adalah
seorang perempuan yang tidak baik-baik. Dia adalah seorang perempuan sundal, dan dia orang yang dikucilkan di kampungnya. Sehingga kalau firman Tuhan berkata, dia menimba air, dia pergi ke sumur itu di siang hari jam 12. Kenapa harus jam 12? Karena pada saat itu semua orang pada beristirahat, dan saat dia pergi ke sumur tidak ada orang yang melihatnya. Kenapa? Karena dia malu akan keadaannya. Tapi dalam kesempatan ini Yesus datang. Di ayat 4 berkata, ia harus melintasi daerah Samaria. Yesus harus melintasi daerah Samaria. Bapak Ibu, di ayat selanjutnya, di ayat 9 berkata, saat Yesus meminta air kepada seorang perempuan Samaria ini, masakan engkau meminta air kepada saya, seorang Samaria, sementara engkau orang Yahudi? Sebab apa? Orang-orang Yahudi tidak mau bergaul kepada orang Samaria, karena mereka menganggap orang Samaria orang yang paling berdosa. Tetapi dalam keadaan ini pun Yesus peduli. Yesus melintasi daerah ini. Satu tujuannya, karena di sana ada banyak anak-anak Allah. Di sana ada orang-orang yang akan percaya kepada Yesus. Ada orang-orang pilihan Yesus. Salah satunya adalah perempuan Samaria ini yang dianggap paling berdosa. Setiap kita membutuhkan yang namanya air untuk melegakan hati kita, hidup kita yang haus, untuk menghilangkan rasa dahaga kita. Itu penting. Itu sangat penting untuk tubuh kita. Saat kita letih, saat kita capek, kita membutuhkan air. Karena itu Yesus datang di saat yang tepat untuk seorang perempuan ini. Hai perempuan, engkau membutuhkan air untuk kehidupan jasmanimu. Tetapi lebih daripada air itu, engkau membutuhkan air kehidupan yang berasal dariku. Air kehidupan yang akan memancar terus dalam hidupmu dan tidak akan habis sampai selama-lamanya. Air kehidupan yang akan memulihkan keadaanmu. Air kehidupan yang akan mengangkat derajatmu. Air kehidupan yang membawa engkau mengenal siapa Tuhanmu. Air kehidupan yang membuat engkau meninggalkan kehidupan lamamu. Seorang perempuan ini belum mengerti. Dia berkata, Tuhan, bagaimana mungkin engkau punya air hidup itu, engkau tidak punya timba? Yesus berkata kepadanya, setiap orang yang akan minum dari sumur ini akan haus kembali. Tetapi orang yang akan meminum air daripadaku, ia tidak akan haus selama-lamanya. Artinya apa? Ketika kita meminum air yang dari Tuhan, kita mengenal Tuhan dengan sungguh, maka kehidupan, sukacita itu menjadi bagian kita. Jiwa yang dahaga, jiwa yang letih, jiwa yang haus akan dilimpahkan kasih karunia oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, siapa yang merasa saat ini sedang haus akan Tuhan?
Siapa yang merasa terlalu capek dalam kehidupannya, siapa yang merasa terlalu letih dalam kehidupannya, saat ini Yesus berkata kepada kita lewat firman Tuhan hari ini, aku akan memberikan air hidup bagimu. Bagaimana reaksi Bapak Ibu? Apakah engkau mau air kehidupan itu? Apakah engkau mau percaya kepada air kehidupan itu? Apakah hatimu maukah engkau buka untuknya? Apakah pintu hati kita buka lebar untuk didiaminya? Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, seorang perempuan Samaria akhirnya meminta kepada Yesus. Di ayat-ayat selanjutnya kita akan baca besok hari. Dia meminta, Tuhan, aku mau supaya aku gak kembali lagi ke sumur ini menimba air. Adakah kata itu keluar dari mulut kita? Tuhan, aku mau air hidup yang berasal daripadamu menjadi bagianku. Tuhan, aku mau percaya sungguh-sungguh kepadamu. Tuhan, aku mau hidup seturut kehendak-Mu. Tuhan, aku mau dan aku mau. Aku capek Tuhan. Aku letih Tuhan karena masalah di dalam hidupku. Mari datang dan bersujud, karena Tuhan selalu bersedia melimpahi kita dengan air hidup yang berasal daripadanya. Percayalah, Tuhan terlalu mengasihi kita. Saat kita tidak mencari Dia sekalipun, Dia datang dan memperkenalkan dirinya kepada kita. Dia datang dan menawarkan damai kepada kita dan menawarkan kepada kita air kehidupan. Buka hatimu lebar, terima Tuhan dengan sungguh dalam hidupmu, supaya air hidup itu tinggal bersama-sama dengan kita, dan kita boleh senantiasa memuliakan Tuhan dari waktu ke waktu dan semakin bertumbuh di dalamnya. Damai sejahtera Allah, kasih karunia Tuhan, aliran-aliran air Tuhan mengalir dalam kehidupan kita senantiasa. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih karena hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman menjadi bagian di hidup kami, dan kami senantiasa memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas hari ini. Andalkan Tuhan dan terus bersujud di hadapannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.